Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Imanul Ramdhani Sikumbang dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019, kelas B, Kampus Indralaya. NIM saya adalah 03021281924048. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi kubik, regresi eksponensial, dan korelasi dari data yang telah diberikan sebagai tugas untuk saya, yaitu data dari konsumsi batubara Cina dan harga jual batubara di Indonesia dari bulan Januari hingga November, yaitu 11 bulan. Nah, 11 bulan ini akan masuk ke nilai N nantinya, di mana nilai N dipakai pada matriks untuk menghitung model regresi kubik. Oke, baik. Pertama kita akan melanjutkan ke menghitung di tabel bantunya, yaitu untuk X kuadrat, yaitu masukkan nilai dari konsumsi batubara Cina dengan dikuadratin. Lalu kita tarik untuk mempermudahnya. Baik, selanjutnya untuk X pangkat 3. Selanjutnya X pangkat 4. Lalu diblok saja ke bawah agar langsung rumusnya sama. Untuk X pangkat 5, mungkin kita geser dulu agar angkanya terlihat baik. Kita tarik. Selanjutnya untuk X pangkat 6, dimana X pangkat 6 itu nilai X dipangkatkan dengan 6. Hasilnya kita tarik ke bawah saja. Selanjutnya variabel X dikalikan dengan variabel Y, dimana itu adalah 25 dikalikan dengan 65. Selanjutnya akan kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan rumus. Lalu selanjutnya adalah X kuadrat. Di X kuadrat itu, nilai X kuadrat itu sudah tersedia di sini, yaitu 625 dikali dengan nilai Y, yaitu 65. Oke, kita lanjut untuk mengisi tabel selanjutnya, tabel di bawahnya. Nah, untuk tabel bantu terakhir, yaitu X pangkat 3 dikali dengan Y. X pangkat 3 dikali dengan Y. Setelah tabel bantu terselesaikan, kita menghitung sigmanya atau jumlah dari seluruh tabel per kolom, yaitu dengan rumus sum buka kurung tarik, bisa dari atas ataupun dari bawah, tutup kurung. Nah, ini dapat kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi untuk menyelesaikan keseluruhan. Nah, pada mulanya saya telah memasang rumus di tabel-tabel ini, dimana pada awalnya tadi itu adalah 0. Lalu selanjutnya setelah didapati data akan masuk. Nah, dari sini, di sini kan ada NA, di mana NA itu adalah 11, banyaknya bulan tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penyelesaian model regresi kubik menggunakan matriks, di mana di sini kita akan mencari inverse matriksnya. Baik, kita pindahkan terlebih dahulu. Di sini tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Kita pindahkan tabel yang atas ini ke bawah. Maaf. Baik, kita buat sama dengan dulu.
Nah, di sini kita akan menghitung inverse dari matriks ini, di mana matriks ini adalah kan memiliki ordo 4x4. Kita akan menggunakan rumus inverse dari program Excel ini, yaitu pertama kita blok dulu dengan ordo yang sama 4x4, lalu kita klik sama dengan min inverse, min first, tutup kurung. Jadi kita tinggal blok arraynya. Dari sini kita tahan, kita tutup kurung, lalu tahan Ctrl Shift and Enter. Nah, di sini sudah kita dapati data. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari A, B, C, dan D. Di mana A, B, C, dan D ini akan masuk ke nilai Y. Di sini kita akan menggunakan rumus di program Excel yang bernama MMMULT, berinisial MMMULT. Pertama itu kita blok sebanyak 4 kolom, lalu pakai rumus MMMULT, buka kurung. Pertama kita blok array sebelah kanan, lalu selanjutnya kita blok array sebelah kiri, tutup kurung. Maaf, kita perpanjang. Baik, tutup kurung. Dan sama dengan yang min inverse tadi, itu kita pakai Ctrl Shift and Enter. Nah, sudah didapati, maka kita akan memasukkan nilai A, B, C, dan D ke rumus Y. Yang mana Y sama dengan A, yaitu min 13,24464,007 ditambah dengan 9,135,01116 dengan nilai X, dikali X, lalu ditambah dengan nilai C, dimana karena minus akan kita beri tanda kurung 0,41626107,9 tutup kurung dikali dengan X kuadrat. Di sini kita menggunakan tabel format cell untuk membuat kuadratnya, yaitu kuadrat. Baik, selanjutnya kita matikan dulu format superscriptnya. Baik, sudah mati. Selanjutnya kita pasang nilai D, yaitu 0,006678739 dikali X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 3. Kita menggunakan superscript untuk membuat pangkat 3-nya. Oke. Baik, sudah kita dapati. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai Y-nya. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan menggunakan tabel pembuktiannya itu dengan menggunakan scatter. Nah, dari scatter ini kita rapikan dulu. Maka kita select datanya. Enter. Nah, karena di sini mulai dari 0, padahal di sini data dari untuk Y-nya paling rendah itu 48. Nah, kita kurangkan saja. Kita atur untuk nilai Y-nya paling rendah kita buat 45. Nah, selanjutnya untuk nilai X-nya, karena paling rendah itu ada 12, maka kita akan menggunakan paling minimumnya itu sebagai 10, nilai 10.
Baik, sudah didapat. Selanjutnya untuk mendapatkan garisnya, kita menggunakan add trendline, di mana trendline kita gunakan polinomial dengan order 3. Lalu jangan lupa untuk mencentang display equation on chart, di mana akan melihat nilainya. Dan selanjutnya silakan di X. Maka dapat kita lihat hasil dari Y di tabel sama dengan Y yang telah kita cari tadi. Selanjutnya kita melanjutkan ke regresi eksponensial, di mana di regresi eksponensial ini juga kita menggunakan tabel bantu untuk X kuadrat, log Y, dan X kali log Y. Baik, kita cari dulu untuk X kuadratnya. Kita tarik. Selanjutnya untuk log Y, kita gunakan rumus log dibuka kurung dengan nilai Y yang ini, tutup kurung. Oke, dapat. Selanjutnya kita tarik saja untuk menyesuaikan rumus. Nah, selanjutnya itu kita mengalihkan nilai X dengan log Y yang sudah kita dapati tadi, log Y. Baik, enter saja. Nah, selanjutnya kita tarik agar dilanjutkan rumusnya. Setelah tabel bantu terpenuhi, kita akan menghitung jumlahnya seluruhnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Enter. Nah, serupa seperti hal yang tadi, kita tarik. Nah, di sini pada model regresi eksponensialnya, kita dapat lihat rumus dari Y sama dengan A dikali B pangkat X. Lalu untuk Y sama dengan, atau bisa jadi Y sama dengan A dikali pangkat ln B kali X. Dimana untuk menentukan, kita di sini akan menentukan log B-nya terlebih dahulu. Log B sama dengan cara mencari log B itu telah tertera di sini di rumus, yaitu pertama adalah buka kurung dulu, banyaknya data yaitu 11 dikali dengan X log Y ini dikurang dengan sigma X ini, lalu dikalikan dengan sigma log Y, tutup kurung, dibagi dengan jumlah data 11 dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu ini, lalu dikurang dengan sigma X dikuadratkan, tutup kurung. Di sini bisa kita tambahkan untuk buka kurungnya. Baik, kita enter. Nah, sudah dapat log B-nya. Tapi kita di sini mencari nilai B. Nilai B-nya itu adalah sama dengan pada dasarnya log B adalah 10 log B. Jadi 10 pangkat ini adalah B. Maka bisa kita buat sama dengan 10 dipangkatkan dengan hasil dari log B tadi. Itu merupakan nilai B. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nilai A sendiri kita peroleh dengan menggunakan log B, log A, di mana telah tertera rumus di atas. Log A-nya adalah sigma log Y, dibagi dengan N atau jumlah data dikurang dengan log B tadi dikali dengan buka kurung dulu sigma X dibagi dengan banyaknya data, tutup kurung. Oke, enter. Nah, ini adalah nilai dari log A.
maka berapa nilai A? Serupa dengan B yang tadi, kita akan menggunakan rumus dari 10, kita akan menggunakan rumus dari 10 pangkat 10 pangkat dari log A tadi. Nah, inilah hasil dari nilai A. Untuk melengkapi rumus ini, kita memerlukan nilai dari ln B. Ln B bisa dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di Excel, yaitu rumusnya adalah ln buka kurung nilai B tadi tutup kurung. Oke. Nah, ini dia nilai ln-nya. Selanjutnya akan kita masukkan ke model regresinya, yang dengan rumus Y sama dengan Y sama dengan A, yaitu 40,64104 dikali dengan nilai B 1,015929 tutup kurung pangkat X. Kita gunakan format cell superscript X. Selanjutnya kita enter. Lalu kita buat ke rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan 40,64104 dikalikan dengan E dengan pangkat, kita ubah ke superscript tadi, yaitu ln B kali X 0,0158 dikali X. Baik, begitu kita dapati ini, maka kita akan memastikannya dengan menggunakan tabel yang tadi, yaitu pergi ke insert, lalu chart, ambil scatter. Nah, kita sesuaikan dulu. Di sini kita select data, block, and OK. Nah, dari sini kita sesuaikan dulu batasnya, dimana minimum untuk nilai X itu 10, untuk nilai Y itu minimumnya adalah 45. Lalu kita add to run line. Di sini kita pilih eksponensial, lalu display equation on chart. Nah, di sini kita lihat nilai dari Y-nya sama dengan yang telah kita dapati. Baik, selanjutnya kita pergi ke nilai korelasi. Di nilai korelasi ini menentukan korelasi, kita terlebih dahulu mengisi tabel bantunya, sama seperti hal yang tadi, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, dimana X kuadrat adalah 25 kuadrat. Ini begini rumusnya. Selanjutnya kita tinggal tarik, lalu Y kuadrat itu gunakan rumus yang sama dengan tabel yang berbeda, tapi lalu untuk XY, X dikalikan dengan Y. Nah, di sini kita tinggal tarik. Lalu untuk menentukan sum, kita menentukan jumlah, kita gunakan nilai sum, formula sum, dimana tarik, shift, oke.
Kita tarik saja. Nah, oke, didapati seperti itu kan untuk menentukan tabel bantunya. Selanjutnya itu kita menentukan korelasi, nilai korelasi. Nilai korelasi itu sendiri rumusnya adalah begini, ini telah ada sebenarnya. Namun karena kita menggunakan program Excel, di mana program Excel sendiri memiliki rumus untuk menentukan nilai korelasi suatu data, yaitu dengan cara klik rumus Corel, buka kurung, blok row 1, row 1, titik koma, row 2, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah didapati nilai korelasinya dan 0,80511. Untuk R2-nya, R kuadratnya, kita gunakan rumus yang seperti biasa, yaitu nilai R kita kuadratkan. Baik, didapati nilai dari R kuadrat adalah 0,6482. Baik, sekian untuk penjelasan dari penyelesaian regresi kubik, regresi eksponensial, dan korelasi dari saya, Ahya Immanuel Ramdhani Sikumbang. Mohon maaf jika saya ada yang salah, kata-kata, baik kata-kata ataupun perbuatan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang saya berikan ini, apa yang saya tampilkan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.